Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Kamu siapa sebenarnya? Ada apa dengan ilusi tadi? Juga bagaimana kamu? Kau bahwa Yun-Er adalah seorang putri? Wo Yuhao tertawa, sepertinya kamu tidak sebodoh itu. Aku Tang Dong. Aku hanya Tang Dong. Kamu hanya perlu tahu itu. Kamu seharusnya merasa bahwa kamu telah mendapatkan sesuatu selama sebulan terakhir. Kamu harus bekerja keras untuk Yun-Er-mu. Ini semua yang bisa aku lakukan untukmu. Setelah selesai berbicara, Wo Yuhao berbalik dan berjalan menuju barak mereka. Mereka masih punya waktu untuk beristirahat sebelum pelatihan mereka dimulai. Siapa dia sebenarnya? Tidak peduli seberapa lambat dia sekarang. Dia masih bisa merasakan bahwa Wo Yuhao bukanlah orang biasa. Dia punya 3 cincin roh tetapi dia tidak bisa mengalahkan orang biasa. Dia sangat meragukan hal ini. Bahkan Suyun juga lebih lemah darinya. Meskipun dia memiliki 4 cincin, sepertinya mereka berdua sangat jauh darinya. Aku seharusnya berpikir bahwa dia adalah seorang emas roh. Aku hanya tidak tahu tipe emas roh apa dia. Namun, apa yang dia lakukan di militer? Dia benar. Aku bisa merasakannya. Daluoli menjadi tenang dan dengan hati-hati mengingat semua yang telah terjadi di antara dia dan Tang Dong selama sebulan terakhir. Meskipun dia dipukul setiap hari, dia terkejut menyadari bahwa kultivasinya perlahan-lahan meningkat. Itu adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan ketika ayahnya meluangkan waktu untuk membimbingnya, perbaikan yang dia alami dan lakukan tidak dapat dibandingkan dengan apa yang telah dia capai bulan terakhir ini. Yang aneh adalah keadaan dia tadi malam. Dia mengatakan jiwa bela diriku telah berubah. Dia menutup matanya dan diam-diam merasakan jiwa bela dirinya. Segera dia terkejut dan tenggelam dalam kejutan yang menyenangkan ini. Ya, jiwa bela dirinya memang telah berubah. Bahkan itu telah tumbuh lebih kuat yang berada di luar imajinasinya. Dia merasa seolah-olah telah dilahirkan kembali. Tang Dong, siapa kamu? Apakah ayah mengirimnya untuk membantuku? Namun, dia jelas terlihat seumuran denganku. Kenapa dia begitu kuat? Siapa? Siapa dia sebenarnya? Saat ia membawa keraguan ini bersamanya, Daluoli terus merasakan jiwanya. Spiritualitas jiwa bela dirinya akhirnya terbangun. Segalanya telah berubah dan menjadi sangat indah. Pelatihan hari ini adalah bertarung bersama sebagai satu tim. Tentara dipisahkan menjadi beberapa baris dan beberapa mengangkat perisai sementara yang lain memegang tombak. Setiap kali Zhuang Tian berteriak keras, formasi bergeser satu langkah ke depan secara keseluruhan. Formasi mengikuti berbagai perintahnya dan tentara yang berbeda bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Gerakan tim kecil satu adalah yang paling rapih di antara tim lainnya. Pemimpin kecil tim 1, Tang Dong, memegang tombak sementara wakil pemimpin tim Daluoli memegang perisai. Mereka memimpin seluruh tim kecil mereka dan mereka memastikan bahwa setiap tindakan dilakukan dengan benar. Setelah pengamatan hari ini, Zhuang Tian yakin bahwa dia akan memastikan bahwa kedua orang ini dipromosikan menjadi pemimpin tim kecil yang sebenarnya. Setelah pelatihan dasar militer mereka selesai, tentara dengan kualitas seperti itu sangat sedikit dan jarang. Pada saat ini, seorang penunggang kuda datang ke arah mereka dari kejauhan. Daluoli berkonsentrasi penuh untuk menyelesaikan latihannya ketika tubuhnya tiba-tiba membeku ketika dia melihat sosok pengendara ini. Dia tanpa sadar melirik Wo Yuhao di belakangnya. Pengendara ini bergerak sangat cepat dan tiba dalam sekejap mata. Perhatian! Zhuang Tian berteriak pada semua orang. Komandan batalion. Zhuang Tian memberi hormat kepadanya. Itu adalah putri kecil Suyun. Suyun dapat melihat Daluoli dan Wo Yuhao dengan satu pandangan karena mereka berdiri di depan kelompok. Dia baru saja bangun setelah pingsan dan dia menyadari bahwa langit sudah terang ketika dia bangun. Ketika dia kembali ke tendanya sendiri,
Jika gelombang rasa sakit tidak datang dari perutnya, dia akan benar-benar berpikir apa yang terjadi kemarin hanyalah mimpi. Namun, mimpi itu terlalu nyata ketika dia melihat dengan matanya sendiri bahwa Daeluoli berdiri dalam formasi dalam kondisi sempurna. Dia menghela nafas lega, namun alisnya menjadi vertikal ketika dia melihat Wu Yuhao. Tentu saja apa yang terjadi semalam tidak mungkin hanya sebuah mimpi. Sampai sekarang perutnya masih berdenyut kesakitan setelah ditendang 2 kali tadi malam. Suyun langsung marah ketika dia melihat Tang Dong berdiri dengan tenang di dalam formasi. Bajingan ini benar-benar tahu bagaimana berpura-pura. Haruskah aku mengeksposnya? Suyun segera memadamkan pikiran ini setelah muncul di kepalanya. Alasannya sederhana. Baik Daeluolin dan Tang Dong sama-sama berdiri dalam formasi dengan sempurna. Dia memikirkan kembali semua yang terjadi semalam dan dia benar-benar tidak yakin mengapa Tang Dong bergabung dengan militer. Jika dia seorang mata-mata, dia akan membunuh Daeluoli dan dia sejak lama. Jika itu masalahnya, bagaimana mungkin Daeluoli melanjutkan latihan militernya dengan kondisi tubuh yang sempurna? Suyun mengangguk ke arah Zhuang Tian saat pikiran berputar di kepalanya. Pemimpin tim besar Zhuang, bagaimana pelatihan tentara berlangsung? Zhuang Tian menjawab dengan hormat. Performa mereka baik-baik saja. Kinerja tim kecil satu sangat luar biasa di antara mereka. Mereka semua memiliki potensi yang bagus. Zhuang Tian tidak pernah pelit dengan pujian tentang bawahannya yang luar biasa. Oh, mereka hanya berlatih selama 1 bulan dan kamu menggambarkannya sebagai luar biasa. Sepertinya mereka cukup mengesankan. Tentara dapat meningkat saat mereka dalam pertempuran yang sebenarnya. Mengapa kita tidak melakukan itu? Biarkan pengawal pribadiku menemani mereka untuk latihan pertempuran. Sisuo, panggil pengawalku. Sisuo ragu-ragu sejenak dan melirik Zhuang Tian. Apakah kata-kataku tidak cukup jelas? Suyun mengerutkan kening dan tekanan tak terbentuk keluar dari tubuhnya. Zhuang Tian memelototi dan Sisuo buru-buru menjawab dengan hormat sebelum berlari. Baru kemudian Zhuang Tian berbalik ke arah Suyun dengan sedikit ragu dalam ekspresinya. Komandan batalion, pengawal pribadimu adalah yang terbaik dari yang terbaik. Tidakkah Anda pikir mereka sedikit terlalu memenuhi syarat untuk latihan pertempuran dengan orang-orang ini? Mengapa kita tidak membiarkan tentara baru ini bertarung di antara mereka sendiri? Suyun melambaikan tangannya dan berkata, aku ingin menunjukkan kepada mereka seberapa besar jarak antara mereka dan tentara yang sebenarnya. Jangan khawatir, pengawalku tahu batas. Di militer, bahkan perbedaan 1 peringkat berarti perwira berpangkat rendah harus mendengarkan perintah. Zhuang Tian merasa sedikit putus asa, tetapi dia tidak bisa mengatakan apapun yang bertentangan dengan keinginannya. Tidak butuh waktu lama sebelum pasukan 50 tentara berlari dengan rapi. Mereka semua prajurit kelas 1 dan di samping fakta bahwa barisan mereka sangat rapi, mereka tampak sangat mengintimidasi. Lapor, pengawal pribadi ada di posisi. Pemimpin tim menengah pengawal Suyun adalah seorang pemuda yang terlihat sangat tangguh dan berotot. Matanya berbinar dan jelas ada beberapa hal lain selain rasa hormat di matanya saat ia menatap Suyun. Suyun mengangguk dan berkata, Wang Yue, pilih 30 orang dan bertarung latihan dengan tim kecil 1 dari tentara baru. Pisaumu tidak dapat meninggalkan sarungnya dan tidak ada yang bisa terluka. Apakah kamu mengerti? Mata Wang Yue berbinar saat dia berteriak, dimengerti. Tim kecil 1, 2 dan 3 melangkah keluar. Wang Yue berteriak di bagian atas suaranya dan 30 penjaga dengan cepat berlari keluar dan mengatur diri mereka dalam 1 barisan. Zhuang Tian muncul di sebelah Wu Yuhao dan berbisik, Tang Dong, aku tidak yakin mengapa komandan batalion ingin melakukan latihan pertarungan seperti ini. Tetapi kamu harus berhati-hati dan fokus pada pertahanan. Orang-orang dari tim pengawalnya ini sangat kasar dan kejam. Pastikan kamu menjaga formasimu. Aku akan meminta komandan batalion untuk berhenti setelah kalian bertahan sebentar. Ya tuan, Yuhao mengakui, tapi dia sedikit geli. Putri kecil ini sangat kekanak-kanakan. Dia ingin menargetkanku tetapi terlalu buruk untuknya. Aku adalah pemimpin tim kecil 1. Tetapi apakah ada artinya untuk ini? Apakah dia berpikir bahwa pengawal pribadinya dapat memaksaku untuk melepaskan jiwa bela diriku? Dengar, tim kecil 1, ambil 3 langkah maju bersama dan pisahkan menjadi 2 baris. Bersiap untuk bertempur.
Wo Yuhao berteriak pada timnya. Suyun melambaikan tangannya dan berkata, "Mulai!" Keduanya, Wang Yue dan Tang Dong, beradu taktik dan formasi. Meski mereka tentara baru, tim satu tidak semudah itu dipukul mundur dengan arahan Tang Dong. Tang Dong berseru pada Dao Luoli untuk menyerang Wang Yue. Tanpa pikir, ia langsung melesat di bawah perintah Tang Dong. Hal tak terduga terjadi. Wang Yue adalah orang yang dikirim terbang di udara, dan hasil yang tak terduga ini menyebabkan pengawal menjadi sedikit linglung, tetapi mengangkat semangat para anggota baru. Perubahan moral yang tiba-tiba sudah cukup untuk mempengaruhi seluruh situasi dan pertempuran jarak dekat. Dengan kepemimpinan Tang Dong, tim satu benar-benar menunjukkan keunggulannya. Mata Zhuang Tian terbuka lebar dan rahangnya mengendur saat dia menyaksikan transformasi pertempuran. Tidak dalam mimpinya yang paling liar, dia berpikir bahwa prajurit ini dapat mencapai standar seperti ini di bawah komando Tang Dong. Selain itu, kekuatan bertarung individu Tang Dong dan Dai Luoli disajikan sebaik mungkin. Siswa adalah pemimpin tim menengah dan secara langsung bertanggung jawab pada tim kecil satu. Dia merasa sedikit bingung ketika dia bergumam, Mereka menang? Apa yang terjadi?" Pertempuran berakhir ketika pengawal terakhir dikepung dan jatuh ke tanah. Suyun menatap dingin pada Wo Yuhao dan kemudian pada Dai Luoli di sebelahnya. Dia tiba-tiba berseru, "Pemimpin dan wakil pemimpin tim kecil satu, keluar dan datang ke depanku." Dai Luoli tertegun dan baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah sedikit berlebihan. Tetapi bagaimana dia bisa menahan diri? Apa yang dikatakan Wo Yuhao kepadanya terlalu memprovokasi. Cara Wo Yuhao sederhana. Dia diam-diam memberitahu Dai Luoli bahwa pemimpin tim pengawal adalah saingannya dalam cinta. Saingan dalam cinta akan terutama dipenuhi dengan kemarahan ketika mereka bertemu satu sama lain. Jadi, Yuhao melakukannya. Dai Luoli melirik Wo Yuhao, tetapi Wo Yuhao sudah berjalan santai menuju Suyun. Suyun menatap mereka dengan dingin dan berkata, "Kalian berdua bersekongkol. Apakah aku benar?" Dai Luoli mengangkat kepalanya. Dia menjawab dengan ekspresi heran di wajahnya. "Apa? Yang bersekongkol?" Suyun tertawa dingin dan berkata, "Kamu masih ingin berakting? Kalian berdua jelas bersekongkol, dan ayahmu telah mengirimnya ke sini untuk melindungimu. Kecuali aku berada dalam kegelapan, dia di sini untuk bekerja sama denganmu, sehingga kamu bisa mendapatkan simpatiku, kan?" Tidak seperti itu," Dai Luoli berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya. "Kami tidak kenal sebelumnya." Mata Suyun berbinar marah. "Kamu tidak kenal dia? Jika tidak mengenalnya, bagaimana kalian berdua bisa bekerja sama dengan chemistry seperti itu bahkan setelah dia memberimu pukulan yang menyakitkan kemarin?" Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.